Oke, selamat pagi. Masih bersama saya arsitek pasar. Ini saya di Batam ya, di pasar apa ini? Pasar Summerland. Nah, saya ditemani oleh staf dari Dinas Indah Kepulauan Riau, Pak Al ya. Kita belusukan ke pasar yang namanya pasar Summerland. Ini pasar yang dikelola swasta. Pasarnya bagus, sudah ber-SNI. Nah, kita belusukan ya. Oke, Pak Al, kita jalan Pak Al. Ya. Nah, ini jadi kayak konten kreator saya. Apa itunya Pak? YouTube-nya Pak? Ya kita jalan-jalan aja Iya. ke pasar, nanti nyapa pedagang. Nah, pasar ini itu dikelola swasta meskipun dia pasar tradisional ya, dan teman-teman lihat pasarnya bersih. Ya, nggak kalah sebenarnya dengan pasar di Singapura. Saya curiga ownernya belajar dari Singapura. Pak Al pernah ke Singapura? Lagi telepon, silakan. Ya, oke. Mau telepon dulu? Ya cepet Pak, pengelola pasar. Oke, nanti kita ngobrol. Di awal ini saya curiga kalau si pengelola pasar ini belajar dari pasar Singapura, karena di Batam ini di Singapura hanya sejengkal ya, jadi tingkat kebersihannya segala macam ya pengusaha simpel aja, tinggal ATM, adopsi, tiru, modifikasi. Tuh kita lihat. Pasarnya bersih, rapi. Ya, ini salah satu pasar swasta yang selain pasar Parahyangan, zoningnya bagus. Pengelolanya lagi ke sini ya? Iya. Oke, ya saya masih konten. Di ikannya ini ya. Saya sambil menunggu pengelola datang nanti ya, sambil ngobrol. Bangunannya arsitekturnya simple gitu ya, tapi lihat ada air bersih tuh ya, bagus. Saya lagi mencari kipas angin. Itu dia ya. Wah, ini Bang pasarnya. Wah. Ini Pak, saya sambil ngonten ya Pak ya, dengan Pak Rizky ya, tugas di sini Pak Rizky. Iya. Katanya siapa pemiliknya Pak? Siapa itu kan? Pak Indri ya? Iya. Lagi nggak di pasar ya? Nah, ini enggak. Oh ya, nanti kapan-kapan saya di Batam itu sampai hari ini, besok mungkin kapan-kapan tadi dengan Bu Rofi itu nanti bahasnya ke sini juga, kita akan ngobrol nanti di sini, karena kan ini pasarnya dapat SNI ya, bagus ya? Iya. Ya, jadi teman-teman sekalian ini sambil konten ya, ini pasar ini dapat SNI dan jadi contoh pasar yang bisa dibanggakan di Batam. Nah, saya didampingi Pak Rizky ya. Iya. Nah, kita coba. Pak Rizky ikut konten sama saya mau Pak? Ayo Pak Rizky, kita jalan ya Pak. Oke, silakan Pak Rizky. Ini gimana mau cerita? Nih, Pak Rizky, pengelola pasarnya diajak konten masih takut-takut nih. Ini pedagang di sini ada asosiasinya nggak ya? Ada. Oke. Kalau tugas Pak Rizky apa seperti di sini? Apakah manajemen di atas gitu atau Ibu? Di bagian pengawas. Oh, bukan security berarti. Bukan. Oke. Nah, kalau di sini penarikan retribusinya pakai apa? Penarikan retribusinya masih pakai karcis atau sudah pakai digital kiris? Kalau sini sih cash. Oh, masih cash ya? Ya masih cash. Oke. Oh, ini ikan asin ya. Nah, ini khas kalau di Riau ini ikan asin banyak karena suplainya banyak. Oke. Pak Rizky pernah lihat pasar di Singapura? Oh, tak pernah. Belum? Tak pernah. Nyebrang ke Singapura tapi sering. Tak pernah juga. Oh. Ya, ya Pak. Jadi gini, di Singapura tuh pasar-pasarnya bagus Pak. Jadi sebenarnya kan dari sini ke Singapura kan murah ya, nyebrang ya. Iya. Nah, itu tinggal renov dikit-dikit saja, niru di sana. Ini bakal ya banyak dipelajari lah di sana. Banyak dipelajari karena rasanya pedagangnya juga sama, orangnya juga sama, gitu. Nah, mungkin nanti ininya harga, lihat komoditasnya nanti. Ya, tempat makan. Ya, sebetulnya ini bisa Apple tuh saudara dengan pasar di Singapura. Nanti yang membedakan cuma satu, makanan non halalnya aja yang beda. Ya, ini pujaseranya.
Kita lihat makanan apa yang masih sepi ya. Kalau di Singapura ramai sekali nih pagi, orang udah nongkrong di sini. Kalau ini sepi gitu. Wah, Surodadi. Ya, ya sepertinya kalau dilihat kulinernya masih standar ya. Jadi memang di Batam ini bagus sekali ininya. Persaingannya fair ya, karena ini kita dagang kota jasa gitu. Namun ya karena di sini pedagang kurang kreatif, lumayan ya. Nasi ayam hainan, jus. Nah, pertanyaannya apakah bagaimana memasukkan kreativitas di dalam tata kelola pasar ini tidak mudah ya. Nah, saya kembali lagi di depan ya. Ini sebuah pasar di kota perdagangan yang ramai, bagus, terkelola dengan baik. Contoh pasar ya yang bagus. Oke, saya keliling sekali lagi untuk mengulas apa uniknya ini pasar. Nah, ini buah-buahan segar. Didatangkan dari mana Pak Rizky buah-buahnya? Kalau ini sih biasa terlalu dari orang ini langsung deh. Suppliernya udah ada ya. Tapi pasti dari luar pulau ya Pak? Dari luar semua ya. Dari daerah mana Pak Rizky tahu nggak dia ngambilnya? Nggak tahu. Kurang tahu juga ya. Ya, buah-buah ini pasti dari luar pulau, pakai kapal ya. Sayur. Kalau sayur ada yang diambil dari Batam nggak? Atau harus dari luar Batam juga? Kalau sayur banyak dari Batam. Oh, masih sudah dipasok sama Batam. Sudah ada pertanian ya? Iya. Gitu. Saya tanya ke Pak Rizky untuk komoditas-komoditas ini kan pulau ya. Jadi pasti ada banyak komoditas yang diambil dari luar pulau, tapi sudah diproduksi di pulau ini ya. Kalau tempe ini udah ada produksi di sini, Pak? Kalau tempe soalnya ada. Ada ya. Oh, kedelainya aja yang diambil dari luar ya. Ya. Gitu. Nah, bumbu-bumbu. Sayur apa lagi, Pak? Oke. Ya, ini lorong utama, lorong samping. Nah, kalau di pasar kepulauan selalu yang paling banyak ikannya ya. Ikannya. Oke. Sebetulnya menarik juga kalau membandingkan pasar di Batam dengan pasar di Singapura. Itu nanti kayaknya kalau saya bisa banyak membantu di sini, learning prosesnya bisa mulai dirancang. Nah, sebetulnya kalau banyak yang jual tempe, tadi ada 1-2, itu banyak orang Jawa di sini ya. Oh ya, kenapa orang Jawa jual tempe? Nah, kalau ini orang Melayu, karena memang Melayu itu dekat dengan laut. Oke, melihat budaya dari komoditas yang dijual, karena pasti ada yang komoditas, ada yang membeli. Nah, pembelinya siapa, ini bisa melihat karakter budaya dari sebuah pasar. Ya, banyak sekali ikannya ya, bersih. Nah, ini yang selalu arsitektur yang bagus ya untuk memudahkan pembersihan. Itu ada sayur, ada zoningnya juga tertib, rapi, pantas lah untuk ber-SNI dan mudah-mudahan dapat penghargaan nanti. Paris ini dapat SNI nggak? Tahu? Nah, tahun berapa itu ya? Tahun 2002. Oh, baru ini ya? Iya. Oke. Ya. Dari situ ada upaya perbaikan kan untuk lebih bagus lagi ini. Nah, boleh di-share Pak, apa lagi yang setelah dapat SNI terus perbaikannya apa? Saya ketua tim rumus SNI soalnya di Jakarta. SNI-nya baru nanti lebih mudah harusnya. Kira-kira apa Pak yang sudah akan ditingkatkan kerja pasarnya? Belum di ini sih. Masih dipikir ya? Iya, masih dipikir. Lebih bagus lagi. Iya, sama Pak siapa pemiliknya itu? Pak Hendri. Pak Hendri ya, ya kepengen ngobrol juga karena mestinya setelah ada SNI ada peningkatan lah, dan karena ini kan contoh ya Pak, ini kan pasar yang saya aja datang ke sini ya jauh-jauh gitu kan. Oke, ini ngomongin SNI, ngomongin pasar, dan
saya masih berkeliling itu menikmati suasana, ya biasalah bumbu. Tapi yang menarik teman-teman, ini tuh Batam ya. Itu Pak Rizky di belakang saya masih menunggu. Nanti saya akhiri di depan lah tayangan saya ini. Tapi ini tuh Batam. Ini kota perdagangan, sebuah pulau. Dan saya jadi belajar bahwa setiap tempat itu akan punya karakter yang unik ya. Nah, itu nanti di depan gitu. Nah, saya akhiri di sini ya. Oke, mari kita tutup konten. Baik, ini sudah 10 menit ya. Saya sudah belusukan ke pasar Summerland di Nongsa, Batam. Di samping saya pengelola pasar dari pengawasan ya Pak. Iya. Itu ini pasar yang bagus, pasar kebanggaan Kota Batam ya. Iya. Dan bersih, sudah berstandar nasional. Nah, saya akhiri ini konten saya hari ini masih bersama Pak Rizky. Bersama saya Agus Eko Madjo, arsitek pasar. Mari kita ikuti belusukan pasar saya selanjutnya ya. Malam. Yuk, saya Pak Rizky. Ya, salam ya. Makasih ya.